Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial mengenai VirtualBox ya. Jadi sebelumnya kita sudah belajar atau men-setting sebuah jaringan lokal. Namun masalahnya ketika kita melakukan setting jaringan lokal, koneksi internet kita menjadi terputus ya dari induk ke anaknya atau dari yang di sini berarti OS dari Windows-nya ke Linux-nya. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana caranya supaya jaringan antara lokal juga jalan dan internetnya juga bisa jalan. Jadi sebelumnya secara default kita sudah memiliki jaringan dengan tipe ini ya. Kalau kita cek tipenya NAT. Nah, tipe jaringan NAT ini jadi ketika kita pakai maka internet yang dimiliki oleh induknya atau hostnya ini yang di sini berarti Windows ini akan bisa dipakai oleh guestnya di sini berarti Linux Mint nih. Begitupun untuk yang Ubuntu sama ini juga sama NAT. Jadi ketika kita misalkan ini yang yang Linux Mint, kita buka browser, kemudian kita ketikkan Google di sini, maka ini bisa kita dapatkan internetnya tuh. Misalkan di sini Google sudah berhasil, begitupun untuk yang Ubuntu. Kita buka Google juga sama ini berhasil. Nah, ketika kita ubah menjadi lokal, ketika ini kita ubah menjadi jaringan lokal, maka internetnya itu akan terputus yang internal network ini. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya jaringan internetnya tetap jalan, artinya NAT-nya jalan dan juga lokal networknya juga jalan. Nah, caranya kita bisa menggunakan network card yang lainnya. Jadi di sini ada adapter, ada 4 adapter ya. Nah, kita akan gunakan adapter yang kedua ini. Cuman untuk mengaktifkan adapter yang kedua ini, maka ini harus mati dulu nih. Harus kita shutdown dulu untuk gasnya ya. Kita bisa power off dulu. Ini kita matikan dulu. Ini juga sama. Kita akan matikan ya. Oke. Nah, ini yang sudah berhasil power off adalah yang Linux Mint. Nah, yang Linux Mint kita akan ubah networknya. Ini yang pertama kita biarkan tetap NAT ya. Yang kedua, nah kita checklist dulu yang enable network adapternya. Kita enable dulu. Kemudian kita pilih yang internal network. Internal network, kemudian ininya NIM-nya biarkan default ya. Kemudian advance ini pilih yang allow all. Ininya biarkan pilihan yang aktif ya. Intel Pro di sini yang kita pakai karena memang saya menggunakan Intel. Ini juga di checklist kabel connected-nya. Kalau ini sudah tinggal di oke saja. Kemudian untuk yang Ubuntu sama. Bagian network adapter yang kedua ini di enable. Ininya menggunakan internal network. Ini harus di allow juga dan juga ini menggunakan adapter tipenya yang sama ya supaya bisa saling terkoneksi. Ini pakai Intel Pro. Ini juga kabelnya connected, kita oke. Nah, keduanya sudah. Kalau sudah bisa dijalankan lagi keduanya. Nyalakan lagi keduanya. Ini masih progres ya. Oke, ini baru boot up. Ini lama sekali nih. Ini kita masukkan juga. Nah, ini kalau misalkan sudah login seperti ini, kita coba buka terminal ya. Kemudian kita ketikkan IP A. Nah, di sini akan ada tambahan adapter. Selain yang lokal yang tadi yang
pertama kita miliki yang 10.02.15. Kita juga memiliki yang INV0S8 ini yang masih IP-nya belum diketahui nih. Nah, ini bisa kita ubah ya IP-nya seperti yang sebelumnya ya. Kita akan setting dulu IP-nya ini dari sini ya. Nih, ini belum aktif. Bisa kita aktifkan dulu. Nah, setelah aktif kita setting dulu networknya. Kita buat INV yang belum, yang berarti yang ini. Kita setting dulu, kita buat IP 4 nya ini bukan automatic tapi manual. 192.168.1.1. Ininya 255 banyak kan, titik kosong. Oke, seperti ini. Kita langsung apply. Ini di restart ya jaringannya. Nih, sudah muncul. Oke, sekarang tinggal yang ini. Kita coba lihat ya, ini ada nggak IP? Ini juga sama nih, INV0S8 sama ini juga nih. Kalau yang atas ini akan kita biarkan supaya internetnya kita masih tetap bisa dapatkan. Oke, setelah itu kita coba ini belum aktif juga kan. Nih, tuh masih turn off. Kita setting dulu network setting. Nah, ini ada yang INV8, kita setting ke manual. Ini 192.168.1.2 misalkan ini ya. 255.255.255.0. Oke, ini sudah, tinggal di apply, di off kan, di on kan lagi. Oke, kalau kita lihat ini sudah terbentuk. Oke, ini kalau sudah kita close aja. Kita ping dulu IP-nya. Ping 192.168.1.1. Nah, ini sudah reply ya. Yang ini gimana? Ping 192.168.1.2. Nah, ini juga sudah reply ya keduanya. Nah, sekarang kita coba lagi Google-nya nih. Masih jalan nggak Google-nya? Kita pilih google.com, enter. Nah, ini masih jalan nih. Ini juga sama. Kita lihat. Mana browsernya? Kita ketikin google.com. Nah, ini juga berhasil ya. Jadi ketika kita ngeping tadi nih, kita quit dulu dah. Ping google.com. Oh, dari sini nggak bisa, tapi kalau dari browser tadi bisa ya. Oh, ini ada nih reply juga sih. Cuma dia proses dulu. Ini juga sama sih. Ini ping .com. Ini juga sama. Ya, seperti itulah. Mudah-mudahan bisa membantu. Jadi kita bisa menggunakan dua settingan di dalam satu virtual box ya. Jadi sebenarnya masih tersisa di sini ada dua lagi yang masih kosong. Jadi teman-teman bisa pakai untuk yang lainnya. Silahkan setting sesuai dengan kebutuhan ya. Ada 4 adapter yang disediakan ya. Ini kita baru menggunakan dua. Untuk yang pertama untuk NAT, yang kedua untuk internal network. Hasilnya adalah kita bisa menggunakan internet dan kita juga bisa saling berkomunikasi antara jaringan. Oke, kurang lebih seperti itu. Mudah-mudahan bisa membantu ya. Teman-teman buat yang belum subscribe, silahkan subscribe dan nyalakan tombol loncengnya.
Sampai ketemu di video selanjutnya.